Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Syifa Udianingsih dari program studi Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya sedang ber-MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Jakarta. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir saya, yaitu pengembangan media pembelajaran. Sebelumnya saya akan mempresentasikan dulu media pembelajaran yang akan saya jelaskan. Oke. Oke. Ya, jadi judul penelitian pengembangan yang saya buat yaitu tentang media 3D Flip Pro, baik flip profesional pada pokok bahasan momentum impuls. Kemudian ada abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran berbasis 3D backflip pada pokok bahasan momentum dan impuls. Untuk yang kedua, yaitu mengetahui kelayakan media pembelajaran berupa bahan ajar berbasis 3D backflip pada pokok bahasan momentum dan impuls. Untuk metode yang digunakan antara lain ada analisis masalah kebutuhan, kemudian tinjauan literatur, desain produk, validitas, dan uji coba praktisi. Nah, namun dalam penelitian ini, saya hanya sampai pada tahap validasi atau validator ahli. Hasil dari penelitian pengembangan ini adalah media pembelajaran berupa bahan ajar berbasis 3D backflip pada pokok bahasan momentum dan impuls. Pengembangan media pembelajaran berupa bahan ajar ini telah selesai dikembangkan, yang di dalamnya dilengkapi uraian materi, gambar atau foto, dan video, serta contoh penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil pengembangan media pembelajaran berbasis 3D backflip, pada pokok bahasan momentum impuls ini dikatakan valid dan layak digunakan. Pengembangan bahan ajar ini telah divalidasi dengan rata-rata skor ahli sebesar 4,71 dan tergolong dalam kategori sangat baik. Oke, kemudian pendahuluan. Jadi abad 31 ini perkembangan teknologi ini semakin pesat. Nah, dalam dunia pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran, penggunaan teknologi ini sangat diperlukan untuk menunjang pembelajaran dan proses belajar mengajar. Pemanfaatan teknologi ini tidak menutup kemungkinan itu menjadikan siswa lebih mandiri dalam belajar. Oke, karena itu maka perlunya media pembelajaran yang sesuai dengan teknologi sekarang. Nah, saat ini media pembelajaran berbasis multimedia itu sedang banyak dikembangkan untuk membantu dalam proses belajar mengajar. Nah, karena berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis multimedia itu efektif dalam membantu pembelajaran baik bagi siswa maupun baik bagi guru. Nah, kemudian berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya membuat bahan ajar berbasis 3D backflip profesional pada pokok bahasan momentum impuls. Kemudian kajian pustaka. Pada penelitian sebelumnya, pengembangan menggunakan software 3D backflip profesional itu diantaranya yang pertama penelitian dari Suhelmi tahun 2021, yaitu pemanfaatan Kavisoft Flipbookmaker dalam rangka peningkatan hasil belajar peserta didik. Kemudian ada lagi penelitian dari Abdullah pada tahun 2020, yaitu pengembangan e-modul interaktif chemistry machine berbasis Kavisoft Flipbookmaker pada materi laju reaksi. Kemudian ada penelitian dari Romadona dan kawan-kawan pada tahun 2021, yaitu pengembangan penuntun praktikum fisika berbasis keterampilan proses sains pada materi fluida statis menggunakan aplikasi Kavisoft Flipbookmaker.
Kemudian penelitian selanjutnya yaitu penelitian Rita pada tahun 2021, yaitu tentang pengembangan e-modul berbasis STEM, Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics pada materi fluida statis dan fluida dinamis menggunakan software Navisoft FlipMaker. Nah, kemudian metode pengembangan yang saya lakukan itu ada 5 tahapan pengembangan. Yang pertama itu analisis masalah dan kebutuhan, kemudian yang kedua ada tinjauan literatur, kemudian yang ketiga ada desain produk, keempat ada validitas, dan kelima ada uji coba praktisi. Namun, dalam penelitian saya itu sampai tahap dengan validasi oleh validator ahli. Nah, kemudian instrumen validatornya itu berupa lembar validasi. Kemudian validatornya itu terdiri dari 2 guru, yaitu guru fisika yang validatornya itu memvalidasi ahli media dan ahli materi. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, ini adalah tampilan sekilas tentang cover bahan ajar momentum impuls. Nah, nanti kemudian saya akan tampilkan yang secara langsungnya bahan ajar yang telah saya buat. Nah, ini merupakan covernya. Kemudian ada tampilan KI, KD, dan materi esensial pembelajaran, seperti ini. Kemudian ada tampilan materi pembelajaran, seperti ini. Kemudian ada tampilan video pembelajaran, seperti ini. Ini videonya yaitu saya membuat sendiri. Kemudian ada tahap pengembangan produk. Nah, dalam tahap ini dilakukan perbaikan-perbaikan dan validasi oleh validator ahli. Validasi itu terdiri dari validasi materi dan validasi media. Validasi tersebut dilakukan oleh dua guru fisika ya, karena niatnya 3 tetapi ada 1 guru yang mengalami kendala. Kemudian validator akan memberikan penilaian, saran, dan masukan terhadap bahan ajar yang peneliti kembangkan. Validasi dilakukan sampai validator menyatakan bahwa pengembangan bahan ajar 3D Backflip profesional yang dibuat peneliti itu telah layak digunakan tanpa revisi. Nah, kemudian simpulannya, berdasarkan hasil pengembangan media pembelajaran berbasis 3D Backflip pada pembahasan momentum impuls, itu dinyatakan valid dan layak digunakan. Pengembangan media pembelajaran berupa bahan ajar ini telah selesai dikembangkan, yang di dalamnya dilengkapi uraian materi, kemudian foto atau gambar, dan video, serta contoh penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan bahan ajar ini telah divalidasi dengan rata-rata skor ahli sebesar 4,71 dan tergolong dalam kategori sangat baik. Untuk peneliti selanjutnya itu rancangan pengembangan media pembelajaran berbasis 3D Backflip ini sebaiknya dapat diuji cobakan ke lapangan kepada siswa untuk mengetahui bagaimana keefektifan produk bahan ajar ini sendiri. Oke, kemudian saya akan share screen tentang bahan ajar yang saya kembangkan. Ya, oke. Ini adalah tampilan covernya, bahan ajar fisika, momentum, dan impuls untuk siswa SMA MA kelas 10 disusun oleh saya sendiri, Putri Syifa Udaningsih. Nah, kemudian di sini ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan materi pembelajaran. Nah, di sini juga bisa diperbesar, seperti ini. Nah, diperbesar, terus bisa dilihat, ini. Kemudian bisa lagi. Kemudian halaman selanjutnya ada uraian materi. Di sini ada materi momentum, kemudian ada gambarnya, kejadian momentum. Kemudian ada peristiwa-peristiwa momentum dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada rumus-rumusnya. Nah, kemudian ada materi impuls ini. Kemudian ini ada penurunan rumusnya, dan ini ada grafik perubahan nilai impulsif berdasarkan konsep grafik VT di atasnya seperti ini. Kemudian ada hubungan momentum dan impuls seperti ini. Kemudian ada hukum kekekalan momentum. Kemudian ada tumbukan. Ini.
Nah, di sini juga bisa dapat diperbesar ya. Maaf. Ini. Nah. Ya, seperti ini bisa diperbesar. Kecil lagi. Nah, ini juga bisa diperbesar. Oke. Nah, ini akhir. Kemudian ini ada video pembelajarannya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah video yang saya buat sendiri, yaitu penjelasan tentang materi, momentum, dan impuls. Nah, kemudian ada animasi tentang kejadian momentum. Seperti ini ada mobil kecil dan ada truk yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian ada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari juga pada peristiwa momentum, yaitu ketika orang bermain biliar seperti ini. Nah, ketika orang sedang menendang bola seperti ini. Nah, kemudian ketika orang bermain tenis meja, dan ketika orang bermain kelereng. Nah, setelah itu pembahasan tentang materi impuls. Nah, kemudian membahas hukum kekalahan momentum. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada penutup. Oke. Untuk penjelasan videonya, yaitu bisa dilihat di video YouTube channel saya yang judulnya pembelajaran ICT materi momentum impuls. Itu videonya sama seperti video yang dimasukkan dalam bahan ajar yang setelah saya kembangkan. Oke. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, yaitu penjelasan tentang pengembangan media pembelajaran yang saya buat. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.